Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Rizky Pratama dengan NIM 105.132.1013. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang cara melakukan proses reconnaissance, scanning, dan gaining access. Dan untuk website yang saya gunakan yaitu website berita pontianakpost.jawapos.com yang merupakan salah satu portal media yang ada di Kalimantan Barat. Untuk melakukan proses reconnaissance, yang pertama kita buka CMD yaitu Windows N CMD. Kemudian kita ketik UIS, lalu nama domain yang akan kita scanning atau gathering information yaitu pontianakpost.jawapos.com. Kita klik enter, dan berikut kita sudah dapatkan hasil dari reconnaissance untuk website Pontianak Post, di mana website Pontianak Post ini diregister oleh idwebhost.com dengan dibuat pada tahun 1998 dan setelah diupdate pada tanggal 18 Februari kemarin menjadi expirednya pada tanggal 2 April 2027. Untuk registrarnya yaitu CV Jogjakem dengan ID 1478. Lalu terdapat kontak abuse yaitu email abuse@researchercam.com dan nomor HP +628214157000 sebagai kontak apabila terdapat kesalahan domain pada domain berikut. Lalu domain status yaitu client transfer prohibited yang menunjukkan bahwa domain tidak dapat dipindah atau disalahgunakan oleh pihak lain tanpa otorisasi. Kemudian untuk name server terdapat dana.ns.cloudflare.com dan greg.ns.cloudflare.com yang menunjukkan bahwa layanan DNS menggunakan dikelola melalui Cloudflare, yang menunjukkan adanya perlindungan terhadap proses-proses masuk tertentu seperti DDoS dan peningkatan performa sistem. Namun website ini tidak menggunakan DNS Security Execution atau DNSSEC yang menunjukkan adanya kelemahan dalam lapisan keamanan. Selanjutnya kita akan melakukan proses Nmap pada website berikut, atau proses scanning maksud saya dengan menggunakan Nmap. Jadi kita ketik Nmap strip A, di mana strip A ini untuk mendeteksi OS, versi dari website yang digunakan, lalu script scanning, dan juga trace route pada website. Lalu kita ketik nama website yang kita akan scanning yaitu pontianakpost.jawapos.com. Selanjutnya kita akan menunggu proses scanning menggunakan Nmap dilakukan, di mana versi Nmap yang digunakan adalah Nmap versi 7.95, dan proses scanning ini memakan waktu yang cukup lama sehingga kita akan menunggu proses scanning ini selesai. Baik, masih menunggu proses scanning ini selesai ya. Baiklah, proses scanning sudah selesai dan kita akan membedah hasil dari scanning, dimana proses scanning sendiri memakan waktu 36,28 detik. Dan untuk IP dari domain yang kita scan yaitu 104.18.22.127, di mana host is up dengan latensi 19 detik yang menunjukkan responsivitas dari host atau website tersebut. Terdapat address lain yang terdaftar ke Pontianak Post namun tidak terscan yaitu 104.18.23.127. Kemudian dan ini kita akan membedah beberapa port yang ada dalam domain berikut. Yang pertama ada port 80 TCP dengan statusnya open dan service-nya adalah HTTP Cloudflare, dimana ini mendirect langsung ke https pontianakpost.jawapos.com. Kemudian ada port 43 TCP dengan status open dan terdapat sertifikat SSL sebagai pengamanan atau kredibilitas dari website tersebut dengan nama sertifikat terdaftar atas nama jawapos.com dengan alternatif DNS jawapos.com yang valid hingga 5 Juli 2025, di mana HTTPS server menggunakan Cloudflare untuk keamanan, dan terdapat file robot.txt yang 3 file robot.txt yang disallowed entries yang menunjukkan sebagai bentuk pengamanan apabila terdapat serangan yang terjadi pada server. Selain itu juga terdapat close-fit fonts HTTP just a moment yang menunjukkan adanya proses captcha apabila ingin masuk ke dalam server atau website tersebut. Kemudian port yang ketiga ada port 8080 TCP dengan status terbuka dan layanan HTTP Cloudflare yang sama seperti port 80 TCP, dia akan redirect ke HTTPS.
Kemudian port 843 TCP yang sama seperti port 443, kemudian terdapat sertifikat SSL dengan nama javapost.com. Namun ketika dilakukan proses OS scanning, dapat hasil yang masih dalam dugaan karena tidak ditemukan at least satu port terbuka dan satu port tertutup yang sama. Dan untuk device type yang digunakan yaitu phone atau general purpose, sehingga device yang digunakan kemungkinan adalah handphone. Dan ini running dalam dugaan saja, yaitu di Apple iOS versi 16 85%, Mac OS versi 11 85%, dan FreeBSD versi 12 85%. Kemudian dilakukan proses traceroute yang ditemukan di mana jarak network terdapat 7 hops dengan menggunakan port 8080 TCP, di mana hop pertama dengan router time itu sebanyak 3 milisekund pada address pertama 192.168.18.1 hingga hop ke-7 dengan NTT-nya 19 milisekund pada address atau alamat dari Jawa Pontianak Pos yaitu 104.18.22.127. Berikut adalah hasil dari scanning, dan untuk gaining access dengan exploit caranya tidak dilakukan, namun celah-celah yang bisa kita eksploitasi dari hasil scanning yaitu beberapa potensi-potensi kerentanan atau kemasukan data, kerentanan atau hack yang terjadi yaitu SQL injection dan cross script scripting atau XSS. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.